Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Budina, di mata pelajaran Matematika Minat kelas 11. Jadi untuk hari ini saya masih melanjutkan materi tentang trigonometri dan kita akan fokus pada pertidaksamaan trigonometri. Langsung saja ya, saya berikan contoh soalnya di sini. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan sin X kurang dari sama dengan setengah pada interval 0 sampai 360. Oke, jadi untuk penyelesaiannya ini ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara grafik dan yang kedua adalah dengan menggunakan garis bilangan. Yang pertama saya akan jelaskan menggunakan cara grafik fungsi. Jadi dengan menggunakan grafik fungsi, pertama kita harus tentukan dulu nilai dari x-nya. Di sini kan yang ditanya sin x kurang dari sama dengan setengah. Pertama kita tentukan dulu nilai x, di mana sin x-nya bernilai setengah. Nah, ini kalian bisa lihat di tabel fungsi trigonometri. Oke, jadi untuk nilai sin X yang bernilai setengah ada di sudut 30 dan juga sudut 150 ya. 30 dan 150. Jadi di sini untuk nilai sin X, X-nya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Oke, setelah ini kita buat dulu grafik fungsinya. Sinus, ingat ya, sinus mulai dari 0 bergelombang ke atas baru ke 360. Oke, dilihat lagi grafiknya, saya akan gambarkan dulu. Oke, untuk grafik fungsi sinus sendiri seperti ini ya, jadi bergelombang mulai dari 0 sampai ke 360. Nah, lalu di sini kan yang ditanya sin X kurang dari 1/2 kan. Jadi kita taruh di sini nilai 1/2. Di sini ya, 1/2. Dan ternyata nilai 1/2 itu ada di X sudut 30 dan 150. Jadi kita tandain di sini. Jadi kan ada di sini dan juga ada di sini ya. Berarti untuk di sini dia 30 derajat dan untuk di sini adalah 150 derajat. Nah, sampai sini lihat ya, tadi sin 30 adalah setengah dan 150 sini adalah setengah. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah nilai sin X yang kurang dari setengah kan. Nah, setengahnya di sini. Di sini batasannya. Di sini. Yang kurang dari setengah berarti dari sini ke bawah kan. Lihat nih, ini grafiknya. Ini pembatasnya. Maka dari sini ke bawah ini dia kurang dari setengah. Lalu kalau ini di atas ya, ini kan batasan setengah, ini di atasnya berarti tidak termasuk HP. Lalu ini dari 150 sampai sini 180 ya, ini kan di bawah setengah, berarti ini juga menjadi HP. Lalu ini bagaimana? Di sini mulai dari 0, di sini kan nilainya minus semua kan, berarti kan otomatis karena di sini ada garisnya di sini, otomatis nilai minus ini menjadi HP juga karena nilainya di bawah setengah, maka ini juga menjadi himpunan penyelesaian ya, seperti itu. Nah, sudah kita buat grafiknya, sekarang kita tinggal tuliskan HP-nya. Lalu penulisan HP-nya bagaimana? Jadi untuk HP-nya sendiri, himpunan penyelesaiannya adalah di sini ya. Berarti kan dari 0 sampai 30 kan. Jadi 0 itu pasti setelah 0 kurang dari sama dengan X. Nah, di sini kan 30 kurang dari 30 kan. Tandanya pasti kurang dari. Nah, dia di sini akan jadi ada sama dengannya. Kenapa? Karena di sini ada sama dengannya. Jadi kalau misalkan di sini tidak ada sama dengannya, di sini pun tidak ada sama dengannya, gitu ya. Jadi yang melekat ada sama dengannya hanya di 0 dan nanti di 360. Untuk yang di sudut ini sesuai dengan soalnya. Oke, berarti di sini kurang dari 30 derajat. Lalu dilanjutkan mulai dari 150 kurang dari sama dengan
X. Nah, kurang dari sama dengan, nah ini kan dari 150 sampai 180, dilanjut lagi kan sampai 360, maka di sini sampai 360 derajat. Seperti itu. Jadi HP-nya seperti ini ya. Ingat tadi untuk penentuan HP di dekat 0 dan di dekat 360 dia pasti ada tanda sama dengannya. Tapi untuk yang ini, untuk yang di dekat sudut yang ditentukan, untuk yang di sini dan di sini dan di sini sesuai dengan tanda yang ada di soalnya. Jadi kalau misalkan di soalnya hanya sin X kurang dari setengah, maka untuk di 30-nya di sini dia tidak ada sama dengannya. Jadi hanya kurang dari 30, dan di 150 juga hanya kurang dari X kurang dari sama dengan 360. Oke, ingat ya. Tanda ini dan ini mengikuti soal, sedangkan di 0 dan 360 pasti ada sama dengannya. Oke, ini untuk cara yang pertama menggunakan grafik fungsi. Lalu bagaimana jika kita menggunakan garis bilangan? Oke, saya tulis lagi soalnya, sin X kurang dari sama dengan setengah. Nah, untuk cari garis bilangan ini, pertama kita pindah ruas dulu sih, setengahnya ke kiri. Berarti kan jadi sin X min setengah kurang dari sama dengan 0. Nah, nanti ini nih yang kita cari. Jadi kita cari nilai sin X yang jika dikurang setengah nilainya kurang dari 0. Lalu di sini kita buat garis bilangannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita pun butuh nilai X. X sama seperti yang ini. Jadi kita harus tahu dulu nih, nilai X sama dengan berapa yang memiliki nilai sin X adalah setengah. Jadi sama seperti ini, maka kita punya X-nya ini ya, 30 dan 150, sama seperti yang di atas. Ini X-nya 30 derajat dan 150 derajat. Nah, nilai X ini yang kita masukkan untuk menjadi garis bilangannya. Oh ya, di awal ini batasannya ya sesuai interval 0 sampai 300. Maaf. Intervalnya 0 sampai 360. Itu kita akan tulis di garis bilangannya. Jadi di sini 0 derajat, yang di sini di ujungnya 360 derajat. Nah, lalu kita tulis si X ini. Ada 30 derajat dan juga 150 derajat. Nah, kita masukkan nilainya masing-masing untuk batasannya. Jadi contoh di sini 0 sampai 30. Jadi boleh antara 0 sampai 30. Karena di sini 0-nya boleh termasuk, kita bisa masukkan nilai 0-nya. Contoh ya. Sin X min setengah. Berarti kan sin 0 min setengah. Sin 0 berapa? 0 kan? 0 min setengah. Berarti hasilnya minus. Maka di sini dia akan minus. Lalu masukkan lagi. Antara 30 sampai 150 misalkan saya ambil 45 deh. Sin 45 setengah akar 2 kan, setengah akar 2 min setengah, karena setengah akar 2 lebih besar dari setengah, maka dia pasti hasilnya di sini positif. Atau boleh juga kalian ambil supaya lebih mudah 90 deh misalkan. Sin 90 kan 1 dikurang setengah, berarti kan positif. Nah, selanjutnya antara 150 sampai 360. Sebenarnya di sini boleh juga kalian ambil angka berapapun yang mempermudah kalian lah pokoknya. Oke, misalkan saya ambil 180 deh yang mudah. Sin 180 0 kan, 0 min setengah 0, maka di sini mohon maaf 0 min setengah hasilnya min setengah, maka di sini negatif. Nah, karena kita ambil yang kurang dari sama dengan 0 di sini, maka kita ambil yang negatif. Maka garis bilangannya yang diambil adalah yang ini, yang negatif dan yang ini. Jadi untuk penentuan HP-nya sama, tinggal kita tulis aja. Maka HP sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 30 derajat. Lalu 150 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari 360 derajat. Oke. Seperti itu. Jadi
untuk pertidaksamaan trigonometri ini, kalian bisa menggunakan dua cara, boleh dengan grafik fungsi, boleh dengan garis bilangan. Terserah kalian saja yang menurut kalian lebih mudah kalian terapkan. Oke. Untuk dasar materi ini masih sama ya, yaitu nilai sinus, kosinus, dan tangen dari 0 sampai 360 supaya kalian bisa menentukan yang pertama nilai x-nya baik di sini maupun di sini kan karena kita perlukan. Baru selanjutnya kalian harus tahu juga bentuk grafiknya. Ingat kalau sinus seperti ini mulai dari 0, kalau kosinus dari atas ya seperti ini, jangan lupa. Lalu kalian juga harus tahu cara penentuan HP-nya. Ingat tadi ya, untuk yang melekat di 0 dan 360 dia pasti ada sama dengannya. Tapi kalau untuk yang di sini atau di sini dia sesuai dengan soalnya. Oke, karena di sini ada sama dengan, maka di sini ada sama dengan. Kalau di sini tidak ada sama dengan, di sini pun dan di sini tidak ada sama dengan. Seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.